Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Podasi Wajah Korea Tim Muka. Salam dengar cadas. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masuk ke modul 7 atau batch 7 dan batch 8 sebentar lagi. Insya Allah saya akan lakukan. Di batch 7 ini kita akan membahas terkait dengan analisa percakapan yang berkaitan dengan otak neokortex. Setelah sebelumnya kita selalu membahas terkait dengan yang berkaitan dengan otak limbik dan otak reptilian brain, yaitu banyak sekali terkait dengan baseline ya atau bahasa-bahasa tubuh. Tapi di kali ini kita akan menganalisa percakapan dari orang sendiri, karena ketika kita berkomunikasi atau menghadapi orang lain atau menganalisa bahasa tubuh, secara otomatis kita akan menganalisa kata-kata dari yang lawan bicara kita keluarkan, dan kita harus tahu apakah kata-kata itu dimanipulasi atau enggak. Nah, yang paling pertama di neokortex ini itu kan yang seperti yang sudah kita ketahui bahwa otak ini itu adalah otak bagian analisa, kemudian otak percakapan, kemudian otak pertimbangan, dan berkaitan dengan manipulasi kata-kata. Di neokortex sendiri itu kalau kita ibaratkan bongkahan es atau piramida ya teman-teman, itu di bagian atasnya itu ada yang dinamakan dengan kata-kata atau biasa dikenal dengan surface struktur, yang dimana surface struktur ini itu di tengahnya itu ada filter yang dinamakan dengan delete, distorsi, dan generation. Kalau delete itu sendiri biasanya kalau delete itu jadi kata-kata yang dikeluarkan dari delete ini itu biasanya tidak lengkap ya teman-teman. Jadi yang dikeluarkan katanya masih ambigu, kemudian masih bahasa-bahasa yang yang kaku dan belum benar-benar bisa diartikan dengan baik gitu ya. Kemudian ada distorsi. Kalau distorsi itu adalah penambahan atau pengurangan kata-kata. Nah, sedangkan ada juga satu lagi yaitu generalization atau umum. Jadi kata-katanya itu masih umum. Nah, kemudian yang selanjutnya di bawahnya setelah filter itu ada yang dinamakan dengan deep struktur. Nah, kalau di struktur itu adalah dasar dari kata itu sendiri. Jadi yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya terjadi, kemudian yang selanjutnya lari ke filter, di filter dulu ya. Apakah misalkan kita bebas memilih, apakah di delete itu kita menyampaikan kata-kata yang tidak lengkap, atau di distorsi, ditambahin atau dikurangin, atau malah kita generalisasikan atau diumumkan begitu ya. Sehingga kalau lawan bicara kita tidak paham menganalisa itu, mereka tidak akan tahu arti dari kata-kata kita. Tapi ketika kita paham bahwa misalkan ini jawab pertanyaannya itu adalah atau ungkapan delete, distorsi, atau generalization, maka kita bisa menentukan respon kita selanjutnya atau pertanyaan kita selanjutnya seperti apa. Nah, sebagai contoh misalkan ada sebuah ungkapan dari saya lagi capek. Nah, capeknya itu bisa bisa diartikan dengan delete. Kenapa delete? Karena informasinya tidak lengkap. Kenapa dia bisa capek, sedang apa, dan kemudian dia melakukan apa sebelumnya. Itu kan masih bisa kita gali yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Atau misalkan ada seseorang yang sedang konsultasi atau terapi di psikologis, misalkan dia perempuan dan sedang sakit hati, dan dia mengungkapkan bahwa semua laki-laki itu jahat. Nah, semua ini itu menandakan bahwa dia mengeneralisasikan atau mengumumkan, menjudge semua laki-laki itu jahat. Entah itu karena mungkin dia pernah disakiti oleh ayahnya, ditinggalin oleh ayahnya, ataupun pernah disakiti oleh pasangannya. Nah, itu bisa membuat seseorang itu menjadi generalization, jadi mengumumkan, menghardik atau menjudge sesuatu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, yang kedua di teknik analisa ini itu kita harus pandai menguasai teknik bertanya. Ya, kenapa teknik bertanya? Karena sangat penting sekali teman-teman teknik bertanya ini, dan ini sering sekali dilakukan atau dipakai oleh interviewer yang sudah terkenal gitu ya, baik karena Zua, Deddy Komposer, dan lain-lainnya.
ataupun misalkan Anda sebagai seorang sales, sebagai seorang guru, sebagai seorang marketer, sebagai seorang pembicara, seorang terapis dan yang lainnya, Anda harus mampu menguasai teknik bertanya ini ya. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali untuk menganalisa bahwa apakah seseorang itu jujur atau enggak, atau dia itu memanipulasi perkataannya atau tidak gitu ya. Yang paling pertama ada teknik shotgun. Jadi teknik shotgun itu adalah teknik bertanya dengan cara mengagetkan lawan bicara kita dengan tujuan mengharapkan jawaban spontan dan langsung. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk memanipulasi perkataan dan pikirannya. Kemudian yang kedua ada teknik machine gun. Kalau teknik machine gun ini itu adalah teknik bertanya terus menerus dengan cepat ya. Jadi ketika dia mengeluarkan jawaban langsung tanya lagi, mau jawab langsung tanya lagi, secara terus menerus dengan tujuan adalah dia akan kelebihan informasi sehingga bingung dia mau jawab apa lagi gitu ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan respon yang kita inginkan. Jadi kalau teknik machine gun ini itu adalah jawabannya kita sudah bisa prediksi apa gitu ya. Jadi memang kita mengarahkan si lawan bicara itu mengucapkan sesuatu. Nah itu teknik machine gun. Dan yang ketiga itu ada teknik sniper. Kalau teknik sniper itu adalah teknik yang dipakai untuk menemukan validasi atau kebenaran. Nah caranya untuk menemukan validasi atau kebenaran atau kejujuran ketika kita sedang menginterview seseorang itu adalah dengan cara kita harus memiliki materi dan data. Setelah itu setelah dikombin baru kita menentukan pola pertanyaan. Nah sehingga ketika sudah terbentuk pola pertanyaan, barulah kita bisa menyimpulkan respon jujur dan atau bohong dari seseorang itu sendiri ya. Kenapa? Karena dengan materi atau data sebenarnya kita sudah memegang yang sebenarnya terjadi. Kemudian kita coba tanyakan ke lawan bicara kita dengan pertanyaan yang berbeda sehingga dia menjawab hal yang berbeda, kita tahu ya. Jadi dia berbohong atau tidaknya kita bisa tahu dari sana. Nah itu untuk dianalisa percakapan ya teman-teman. Setidaknya ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu tentang cara kerja dari neokortex. Yang kedua kita harus paham dengan teknik bertanya. Nah itu saja mungkin teman-teman terkait dengan teknik analisa. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, komen YouTube saya supaya YouTube saya bisa